semuanya, bagaimana keadaan kalian? Wah, kalau dilihat dari ekspresi wajah kalian sepertinya semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mau memulai pembelajaran kita pada saat ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Septri bisa pimpin doa. Ya, silakan. Oke, baik. Sebelum kita mau memulai pembelajaran kita, Bapak mau menanyakan mengenai materi yang sudah pernah kita pelajari waktu SMP, yaitu pola barisan dan deret bilangan, geometri dan aritmetika. Nah, di sini ada yang masih ingatkah materi tentang aritmetika dan geometri? Ya, Redo, silakan. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk barisan aritmetika, kita bisa mengetahui suku Kn dari barisan tersebut dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mencari deret dari barisan aritmetika tersebut, bagaimana caranya? Oke, benar Tendria. Jadi kita bisa menggunakan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N kurang 1 dikali beda. Nah, ini untuk barisan aritmetika dan deret aritmetika. Nah, sedangkan kalau untuk geometri, Nael bisa bantu Bapak? Ya benar sekali ya Nael. Nah, jadi untuk barisan geometri, kita bisa memperoleh suku Kn dari barisan tersebut dengan menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R N kurang 1. Nah, sedangkan kalau untuk deret dari barisan geometri tersebut, kita menggunakan Sm. Ada yang bisa bantu Bapak? Oke, Raffles. Ya, benar sekali ya. Jadi Raffles bilang katanya kalau untuk mencari deret dari barisan geometri itu caranya Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Nah, tapi ingat ya, ini itu untuk syarat R kurang lebih dari 1. Sedangkan kalau misalnya untuk R-nya atau rasionya itu kurang dari 1, kita bisa menggunakan rumus A Sn sama dengan A dikali A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R dengan syarat rasionya harus kurang dari 1 seperti ini. Nah, bagaimana sih kita bisa mendapatkan formula atau rumus dari aritmetika dan geometri ini? Nah, tentunya formula dari barisan aritmetika dan geometri ini bisa kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi ketika melakukan pengamatan, kemudian melihat adanya sifat atau konsep yang mempunyai kesamaan dari suatu pola barisan bilangan, sehingga ditemukanlah konsep dari aritmetika dan geometri tersebut. Seperti itu. Dan di dalam kehidupan kita banyak sekali pola barisan bilangan yang bisa kita jumpai. Misalnya yang sudah kita pelajari yaitu pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci itu bisa kita jumpai pada cangkang dari keong. Kemudian bisa juga kita lihat dari pola bunga matahari, dan juga bisa kita peroleh pada tubuh kita. Misalnya perbandingan antara dari ujung kepala kita sampai di dagu dibagi dengan lebar dari dagu kita. Ataupun juga perbandingan antara dari ujung jari kita sampai ke bahu dibagi dengan jarak antara siku kita sampai ke bahu kita. Nah, itu hasilnya akan memperoleh 1,618, dan itu merupakan bilangan dari Fibonacci seperti itu. Nah, jadi apa sih yang Bapak ingin kita semua pelajari ketika kita melihat ada begitu banyak pola di dalam kehidupan kita? Ya, Bapak ingin kita semua belajar bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh pencipta kita itu semua memiliki pola. Dengan kata lain, alam menciptakan segala sesuatunya dengan sangat teratur. Dan Bapak berharap ketika kita melihat segala sesuatunya ini teratur, kita dapat semakin memuji dan menyembah Tuhan seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak berharap di kelas Bapak setelah kita melalui sesi hari ini, kita bisa merancang formula untuk suatu pola barisan bilangan yang Bapak berikan. Kemudian nanti juga kita akan melaksanakan diskusi, dan Bapak harap kita semua benar-benar dapat bekerja sama di dalam keberlangsungan diskusi ini seperti itu. Nah,
sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, sangat jelas ya. Oke, baik. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Langsung saja perhatikan semua yang ke papan. Di sini ada contoh soal dan kalian juga bisa buka di buku halaman ke-50. Nah, di sana itu ada soal nomor 1. Perhatikan semua di situ. Bapak jadikan contoh soal ya yang di sini. Perhatikan di papan ya. Bapak bacakan untuk kita semua. Tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai 1 hingga 20. Kemudian uji kebenaran formula yang ditemukan. Sedemikian sehingga berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga n, dengan n itu merupakan bilangan asli. Oke, nah bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama kita lihat dulu apa sih yang diketahui. Nah, di sana yang di sini dibilang bahwa ada pola penjumlahan bilangan mulai 1 hingga 20. Penjumlahan 1 hingga 20. Berarti diketahui pola bilangannya itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai ditambah 20 seperti itu. Nah, ini pola bilangannya. Nah, kemudian disuruh rancang formula atau rumus yang memenuhi pola penjumlahan ini. Nah, pertama berarti kita lihat bagaimana selisih yang ada di pola barisan ini. Kayak kalau kita lihat pola barisan bilangan ini itu mempunyai selisih 1. Dari mana kita peroleh? Itu kita peroleh dari 2 dikurang 1 sama dengan 1, 3 kurang 2 sama dengan 1, dan seterusnya. Jadi seperti itu cara untuk memperoleh selisihnya. Nah, selanjutnya di sini bisa dong kalau misalnya Bapak tulis hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai ditambah ke 20 itu sama dengan Sn, karena ini jumlah ya, jadi simbolnya Sn Bapak kasih di sini. Nah, kemudian Bapak tulis lagi kembali di sini. Bapak mulai dari yang paling ujung, 20 ditambah 19 ditambah 18 ditambah seterusnya sampai ditambah 1 itu sama dengan Sn juga, karena nggak berubah nilai. Ini cuma diputar aja. Kalau yang di sini dari yang terkecil hingga terbesar, kalau yang di bawahnya ini dari yang paling besar yaitu 20 sampai yang terkecil yaitu 1. Seperti itu. Kemudian di sini Bapak jumlahkan. Nah, setelah Bapak jumlahkan 1 ditambah 20 dapat 21. Nah, begitu seterusnya. 2 ditambah 19 dapat 21. 3 tambah 18 dapat 21. Nah, ternyata kita lihat pola yang terbentuk. Hasil penjumlahan tersebut itu akan sama dengan 21 sampai pada barisan yang paling ujung itu kita peroleh 20 tambah 1 sama dengan 21. Nah, selanjutnya Sn ditambah Sn, 1 apel ditambah 1 apel dapat 2 apel. Berarti Sn tambah Sn dapat 2 Sn. Nah, atau misalnya Bapak tulis lebih sederhana lagi. Di sini kan ada 21 kali, kita nggak tahu sih berapa kali sih penjumlahan yang dilakukan di atas. Nah, karena tadi di sini ada 21 bilangan tadi dibilang, maka bisa kita tulis secara sederhananya 21 dikali 20 sama dengan 2 Sn. Atau bisa langsung kita tulis Sn sama dengan 21 kali 20 dibagi 2. Nah, ini bisa langsung dibagi. 20 dibagi 2 dapat 10. Nah, jadi langsung bisa kita tulis nilai dari Sn itu sama dengan 21 dikali 10. Atau Sn sama dengan sini ya. Sn sama dengan 210. Nah, jadi kita tahu bahwa hasil dari untuk mengetahui hasil dari pola penjumlahan 1 sampai 20 itu kita peroleh Sn-nya itu sama dengan 210 dengan langkah-langkah yang demikian. Nah, apakah sudah selesai? Nah, tentu saja belum. Di sini masih ada soal selanjutnya. Disuruh untuk menguji kebenaran formula tersebut yang ditemukan sedemikian sehingga berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga n dengan n bilangan asli. Jadi dengan cara yang sama, apakah formula atau langkah-langkah yang kita tetapkan ini itu berlaku untuk semua bilangan asli? Nah, cara untuk membuktikannya, kita tidak bisa menggunakan nilai n itu, nilai n yang digunakan itu tidak bisa sama dengan 20. Jadi kita harus menggunakan n yang lebih besar daripada 20. Nah, kalau n yang lebih besar daripada 20 ya terserah kita gunakan. Misalnya kita ambil n-nya itu sama dengan 200.
Nah, berarti di sini saja langsung Bapak hapus ya. Di sini Bapak hapus karena soalnya di sini ada di buku paket kalian. Jadi nanti kalian bisa lihat kembali ya soalnya di buku paket. Oke, nah jadi di sini kan Bapak menggunakan N-nya itu sama dengan 200 ya. Nah, berarti sama saja ya. Pertama kita tulis jadi pola barisan bilangannya itu jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai ditambah 200 ya. Ditambah 200. Nah, sama saja ini kita tulis sama dengan SN hasilnya. Kemudian di sini juga kita buat 200 ditambah habis 200 199 dihitung mundur ya. 198 ditambah seterusnya sampai ditambah 1 ya, ini sama dengan SN. Nah, kemudian sama kita tinggal menjumlahkan lagi. 1 ditambah 200 dapat 201. Begitu selanjutnya 199 ditambah 2 dapat 201. Begitu selanjutnya 201 ditambah sekian sampai ke yang paling ujung ya, 201. 200 ditambah 1 sama dengan 201. SN tambah SN dapat 2 SN. Nah, sama seperti tadi setelah sampai di sini kita buat sederhananya. Karena di sini itu ada hasil penjumlahnya itu sama dengan 201. Berapa banyak bilangan sih yang hasilnya sama dengan 201? Karena tadi kita menggunakan N-nya itu sama dengan 200, berarti ada 200 kali penjumlahan. Berarti kita kalikan 201 dikali 200 ya. Dikali 200. Nah, ini sama dengan 2 SN. Langsung saja kita tulis SN berarti 200 1 dikali 200 dibagi 2. Nah, 200 dibagi 2 ini langsung kita coret, jawabannya kan 100. Jadi 100 ya. Nah, jadi hasilnya itu SN-nya itu sama dengan 201 dikali 100. Nah, jawabannya di sini SN sama dengan 2000 berapa ini? 20.100 ya. Jadi hasilnya 20.100. Ini hasil dari untuk formula jika diketahui penjumlahannya 1 sampai 200 seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya semuanya sudah pada mengerti ya. Oke, selanjutnya ya dicatat dulu. Kemudian nanti kita akan melanjutkan pada sesi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan melaksanakan diskusi. Nah, setiap kelompok diskusinya Bapak akan membagi kalian menjadi karena di sini ada 18 siswa ya. Ya, 18 siswa berarti Bapak membagi dalam satu kelompok itu terdapat 3 siswa. Nah, cara pembagiannya gimana? Nah, pembagiannya kita bisa menggunakan dari ulang tahun kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai tanggal ulang tahun yang saling berdekatan atau saling berurutan, kalian bisa menjadi satu kelompok. Nah, kalau misalnya sudah lebih, kalian bisa pindah ke kelompok yang lain. Nah, dari mana sih kita bisa mengetahui itu? Nah, kita bisa lihat dengan data diri kalian yang ada di belakang kelas. Ya, jadi dilihat di sana ya. Oke, nah jadi Bapak sangat berharap ketika proses diskusi nanti berlangsung, kalian semua bisa bekerja sama, saling membantu satu sama lain ya. Tidak ada yang mengerjakannya sendiri-sendiri. Nanti Bapak juga akan berkeliling di setiap meja yang ada. Oke ya, silakan. Jadi selama proses diskusi dan presentasi tadi, sepertinya Bapak melihat kalian sudah memahami konsep yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, Bapak mau memberikan kalian soal latihan terbimbing yang mungkin kalian akan kerjakan selama kurang lebih 8 menit. Kemudian Bapak juga sih akan membantu kalian ketika kalian mengerjakan itu. Oke, kamu bisa tolong bantu Bapak? Hari ini itu kita sudah banyak belajar mengenai bagaimana sih cara merancang suatu formula dari suatu pola barisan bilangan. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat tadi langkah-langkahnya,
sangat sederhana ya. Jadi meskipun soalnya sepertinya agak-agak sulit sih kalau didengar hanya sekali baca, nah mungkin kita harus baca 2-3 kali, dan ketika kita benar-benar baca apa yang menjadi maksud dan tujuan dari soalnya, mungkin kita bisa lebih mencerna dan bisa lebih mengerti apa maksud dari soal tersebut. Nah jadi sebenarnya kita nggak perlu gugup kalau misalnya untuk mengerjakan soal-soal matematika. Yang penting kita percaya diri dan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, seperti itu. Jadi nggak perlu takut ya, seperti itu. Nah, jadi kita kerjakan saja, kemudian ya kita berusaha pasti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah kemudian jadi tadi juga Bapak melihat bagaimana kalian bisa bekerja bersama-sama dalam kelompok diskusi, itu Bapak apresiasi sekali. Bagaimana kalian bisa saling membantu satu sama lain, wah itu sangat luar biasa. Nah selanjutnya kita akan Bapak akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Nanti ketua kelas Agri bisa tolong dibagikan ke teman-temannya. Nah PR ini Bapak harap dikerjakan secara mandiri dan bertanggung jawab ya. Tidak boleh menyontek mau pinjam punya teman ataupun lihat di internet. Nah jadi dicari dulu bagaimana sih cara penyelesaiannya berdasarkan contoh yang Bapak sudah berikan tadi, seperti itu. Nah jadi kalian kerjakan, kemudian PR tersebut nanti dikumpul pada pertemuan minggu depan. Ya pada pertemuan berikutnya itu minggu depan hari Senin. Jadi semuanya sebelum masuk di kelas Bapak, semuanya sudah meletakkan buku tugas kalian di meja Bapak yang ada di kantor. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya, jelas ya, cukup jelas. Oke, karena waktu kita ini sudah mau habis, kita mau akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat pagi.